Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah aktivitas yang dilakukan hari ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelumnya, saya Efri Yunanda, guru pendidikan agama Islam. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah ada beberapa target capaian yang perlu Ananda capai. Yang pertama yaitunya Ananda harus mampu membaca dengan baik surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat yang kedua serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, Ananda harus mampu menghafal juga dengan fasih surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan fasih dan lancar. Yang ketiga, Ananda harus mampu menganalisis tafsir dari surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini dan surah An-Nur ayat yang kedua. Yang keempat, Ananda harus mampu membuat dan menyajikan paparan tentang kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina serta mampu menjauhi larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 4 target capaian yang perlu Anda capai dalam pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, Anda harus mampu membaca Al-Quran tersebut dengan baik, yaitu surah Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, Anda harus mampu menghafalnya dengan baik juga. Yang ketiga, mampu menganalisis tafsir, asbabun nuzul, isi kandungan yang ada dalamnya. Serta yang keempat, Anda harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita pembahasan yang pertama yaitunya surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Adapun terjemahan dari surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini adalah, dan janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dikatakan bahwasanya jangan sekali-kali mencoba-coba mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang sangat buruk sekali. Selanjutnya, ada beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini. Yang pertama, yaitunya pada kata wala ada mad tabi'i di sana. Karena ada harakat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Yang kedua ada taqrabu. Itu hukum tajwidnya adalah qalqalah sugra. Kenapa? Karena huruf qaf yang berharakat sukun itu terdapat di tengah-tengah kalimat. Ada huruf-huruf qalqalah, yaitunya qaf, to, ba, jim, dan dar. Itu huruf-huruf qalqalah. Yang ketiga, taqrabuz zina. Az-zina itu alif lam syamsiyah, yang mana alif lam mati bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca menjadi lebur sehingga bunyi al itu tidak dibaca sehingga mengambil harakat sesudahnya.
Az-zina, hilang alifnya. Yang keempat, fahisyata wasa'a. Fahisyata wasa'a. Itu ada mat wajib muttasil. Kenapa dikatakan mat wajib muttasil? Karena ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau bukan dalam satu kata, itu namanya mat jaiz munfasil. Muttasil. Yang kelima, sabila, mat iwad. Kenapa dikatakan mat iwad? Karena ada fathah tanwin pada akhir kata. Jika wakaf atau berhenti dibaca, maka dibaca mat sehingga harkat tanwin tidak lagi dibunyikan. Itu biasanya terdapat pada akhir-akhir kalimat. Sabila. Dibaca seperti itu. Itu namanya mat iwad. Selanjutnya, terjemahan perkata dari surah Al-Isra ayat yang ke-32. Di sini dikatakan, wala, artinya dan janganlah, taqrabu, kamu mendekati, az-zina, zina, innahu, itu sungguh, karena itu sungguh, kana suatu perbuatan, fahisyatan, yang keji, wasa'a, dan yang buruk, sabila, jalan. Itu terjemahan perkataannya. Selanjutnya adapun asbabun nuzul dari surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini, yaitu ketika seorang pemuda datang ke hadapan Nabi SAW, lalu pemuda tersebut menyampaikan atau menginginkan atau meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan perbuatan zina. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, apakah kamu mau jika saudara kandungmu berzina dengan orang lain? Pemuda tersebut menjawab tidak. Atau apakah kamu mau jika orang tuamu melakukan perbuatan zina dengan orang lain? Pemuda tersebut juga menjawab tidak. Atau apakah kamu mau jika anakmu melakukan perbuatan zina dengan orang lain? Pemuda tersebut juga menjawab tidak. Maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu mencoba-coba mendekati perbuatan zina, karena sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka ketika itu juga Rasulullah mendoakan pemuda tersebut agar selamat dunia dan di akhirat dan terhindar dari hawa nafsu yang buruk. Kemudian ada tafsir dari surah Al-Isra ayat yang ke-32. Secara pengertian dari dari zina itu sendiri adalah perbuatan tercela atau hubungan badan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Zina itu adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Itu dinamakan zina. Selanjutnya, kandungan surah Al-Isra ayat yang ke-32. Ada beberapa hukuman untuk para pelaku zina. Yang pertama, jika pezina tersebut adalah pezina muhsan atau sudah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali atau didera 100 kali. Yang kedua, hukumannya adalah rajam sampai meninggal. Itu hukumannya kalau sudah menikah. Yang kedua, jika pezina tersebut pezina ghairu muhsan atau belum menikah sama sekali, itu cuman dicambuk sebanyak 100 kali atau didera 100 kali dan diasingkan dari keramaian orang atau kebanyakan orang, mengasing tempat tinggalnya. Lalu syarat dapat diterapkannya hukuman. Ada beberapa syarat dapat diterapkan hukuman yang tadi kepada para pelaku zina. Yang pertama, perzinahan tersebut harus di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Di luar perkawinan yang sah dan disengaja dilakukan oleh perzina tersebut. Yang kedua, dilakukan oleh orang baligh dan berakal. Jadi kalau masih anak-anak atau di bawah umur jatuhnya pelecehan seksual. Yang ketiga, ada bukti. Saksi minimal 4 orang laki-laki atau jika menggunakan saksi perempuan itu harus 8 orang perempuan. Yang kedua, ada bukti pengakuan dari orang yang berzina. Yang ketiga, ada qarinah atau bukti kehamilan. Karena orang kan bisa melihat kehamilan kalau sudah jatuh 4 bulan, 5 bulan.
Itu kan orang bisa menyaksikan atau melihat kehamilan tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, ada rekaman atau video atau CCTV. Ya. Ini kan kalau zaman modern ini bisa dibuktikan dengan adanya rekaman atau video. Selanjutnya ada contoh perilaku orang-orang yang mendekati zina saja. Mendekati zina, contoh-contoh perilakunya adalah pergaulan bebas. Bebas saja bergaul dengan siapa saja, tidak ada batasan, tidak ada ingatan dari orang tuanya, suka minum minuman keras, keluar, pergi dugem dan lain sebagainya, itu pergaulan bebas. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat-tempat karaoke, tempat-tempat dugem, ya, biliar, ya, yang dapat mengundang syahwat atau hawa nafsu. Yang ketiga, berkhayal tentang aurat lawan jenis. Banyak khayalan tentang lawan jenis, itu juga termasuk contoh perilaku mendekati zina. Yang keempat, melihat konten-konten yang dapat mengundang syahwat atau nafsu. Nah, karena HP sekarang sudah merajalela, media sosial mudah diakses dengan sendirinya, maka itu melihat konten-konten yang dapat mengundang syahwat atau hawa nafsu tersebut juga perilaku mendekati zina. Yang kelima, membaca majalah dewasa. Yang keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Itu dapat mengundang atau mendekati pada perbuatan zina. Selanjutnya, akibat dari perbuatan zina. Yang pertama yaitunya akibatnya dilaknat Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan masyarakat sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Begitu bahayanya. Anak hasil zina itu tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil zina tidak dapat warisan dari ayah biologisnya. Dan yang keenam, jika anak hasil zina perempuan, maka ayah biologisnya tidak boleh jadi wali nikahnya. Begitu bahaya zina tersebut. Maka marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan zina ini agar kita selamat dunia dan di akhirat. Di dunia kita tidak menjadi omongan banyak orang, di akhirat juga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita jelaskan tentang surah Al-Isra ayat yang ke-32. Semoga Anda semuanya dapat memahaminya dengan baik dan dapat menerapkan apa-apa yang baik yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 32 ini, dan juga dapat menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.